teman-teman, kita masuk ke materi baru ya di MS Proyek. Jadi hari ini kita akan bahas tentang gimana caranya kita bisa menambahkan sumber daya atau resources. Nah, sumber daya di sini itu ada dua, ada sumber daya yang berupa material dan berupa kayak tenaga kerja. Kalau misalkan teman-teman bikin proyek, pasti kan membutuhkan dua hal itu ya. Yang pertama misalkan dari material, itu kalian butuh apa sih? Oh, alatnya, ada bahannya, ada mesin dan lainnya. Benda mati nih. Terus kalau yang resource yang kedua, itu berupa tenaga kerjanya. Jadi tenaga manusia yang dibutuhkan itu apa aja? Misalkan dalam memasak atau seorang koki di restoran, kira-kira itu butuh berapa koki sih? Atau butuh asisten koki nggak? Butuh yang bagian cuci piring nggak, dan lainnya. Nah, ini caranya kita menambahkan seperti ini. Di sini ada contoh terkait dengan proyek. Bisa teman-teman coba dimanapun ya, bisa yang kemarin, template kemarin, atau kalian bikin baru. Tampilannya akan seperti ini teman-teman. Jadi kalau sudah ditambahkan dengan resources, nah ini di sini ada bagian Gantt chartnya, ada tulisannya fotografer, videografer, marketer, desain grafis, dan di bagian sebelah predecessor itu bagian kanannya ada namanya resources name. Bisa teman-teman isikan di sana. Nah, sebelum itu ada satu hal yang harus kalian lakukan ketika membuat resources. Jadi yang pertama, arahkan dulu ke layar yang ada resources sheet. Kalau layar ini atau tampilan yang teman-teman lihat, ini namanya yang Gantt chart. Jadi ini tampilan Gantt chart. Tapi kalau tampilan resources itu ya bisa teman-teman cek dari yang di bawah. Ini kan kayak ada hijau-hijau ini ya. Ada tanda apa namanya? Zoom in, zoom out gitu kan, perbesar, diperkecil. Nah, di sebelahnya itu kan kayak ada halaman ya, ada kotak-kotak kecil ini kan. Nah, teman-teman klik yang nomor 2 dari kanan. Kita urutkan, yang paling kanan ini ada blank report, lalu ada resources, ada team planner, ada task usage, dan yang terakhir adalah Gantt chart. Kita butuhkan yang kedua, yaitu resources. Silahkan teman-teman klik. Nah, gini. Atau bisa teman-teman lihat dari view. Tab view, terus yang resources sheet, terus ini nanti diklik. Misalkan kita balik lagi ya yang tadi ya, view, resources sheet. Nah, sudah diklik, ini muncul seperti ini. Punya teman-teman mungkin masih terisi kosongan. Nah, silahkan nanti diisi. Jadi ngisinya gimana? Yang pertama, teman-teman itu perlu bikin dulu orang atau yang kita butuhkan itu apa aja sih. Misalkan pekerjaan saya ini ada menganalisis konten, ada yang bikin konten foto, bikin konten video, ada yang briefing konten, ada yang mengiklankan, ada yang menganalisis konten. Itu dilakukan oleh banyak orang. Nah, sekarang kita coba tuliskan. Jadi di bagian resources name ini teman-teman tuliskan sumber daya yang dibutuhkan apa. Misalkan di bagian koki, di bagian memasak gitu ya, yang dibutuhkan apa? Koki misalkan. Diketik aja enter. Terus ada misalkan asisten koki. Terus jasa untuk yang cuci gitu ya, jasa cuci. Atau misalkan yang bagian pramusaji ya, yang ngambilin makanan. Nah, oke. Di sini kita geser ke kanan. Setelah teman-teman tuliskan resourcesnya, ini bisa berupa orang atau bisa berupa barang. Misalkan oven. Misalkan kita ada pembelian oven gitu ya, atau misalkan yang lainnya. Nah, di sini kita geser ke kanan, ada kolom yang namanya tipe. Tipe ini ada dua, yaitu work dan material yang akan kita pakai. Cost ini untuk menentukan biaya, itu belum. Jadi kita, kalau ini videographer kan manusia ya, orang. Jadi kita masuknya ke work. Kalau misalkan alat, bahan, itu masuknya ke material. Seperti itu. Oke, ini berarti koki betul work, asisten koki work bener, jasa cuci oke, pramusaji oke. Nah, oven ini kan berarti alat ya, berarti masuknya teman-teman kayak ganti sendiri yang di
tanda panah ke bawah ini, terus ganti material. Oke, nah seperti ini. Kalau kita geser kanan lagi, ini ada kolom yang namanya material. Kalau teman-teman menuliskan tipenya work, ini nggak bisa diketik. Sedangkan kalau teman-teman mengisi tipenya itu material, di bagian kolom material ini bisa diisi. Misalkan gitu. Nah, material ini isinya apa gitu ya. Material ini isinya penjelasan jumlah atau satuan unitnya. Misalkan kalau kalian mau beli oven itu per unit, per paket, per satu pieces atau apa gitu, misalkan unit. Tapi kalau misalkan teman-teman lupa gitu ya, oven ternyata masih masuk ke work, ini nggak bisa ditulis, padahal harusnya bisa ditulis gitu. Inisialnya ini boleh bebas atau bisa disesuaikan, misalkan oven gitu ya, bisa diganti. Misalkan nama ovennya tuh oven Philips dan lainnya. Oke, ini grup diabaikan aja. Lalu ada max. Max ini berarti kayak jumlah, teman-teman, jumlah unitnya. Jadi misalkan ini biasanya digunakan oleh yang berupa tenaga kerja atau manusia. Jadi jumlah persentase ini menunjukkan jumlah tenaga kerjanya. Jadi kalau satu orang itu 100%, dua orang 200%, tiga orang 300% gitu. Oke, ini misalkan marketer itu kita butuh 2 orang. Jangan 2,5 ya, tapi 200. Oke. Terus standard rate. Ini yang kanan kita geser, STD rate itu standard rate. Jadi ketika dia kerja harian, satu hari ini misalnya, itu gajinya berapa? Oh, misalkan 200.000 per hari. Atau misalkan fotografer dalam sehari, kita kalau teman-teman ngeklik di ada muncul tabel gini, klik aja di cost, terus diketik di standard rate nih, ini over. Oke. Misalkan jadi 150 dalam sehari. Terus oke. Atau bisa langsung di sini marketer itu 200.000 tuh. Misal seperti ini. OVT rate ini berarti overtime. Jadi kalau dia ada lembur itu berapa biayanya? Kalau nggak ada biaya ya 0, tapi kalau ada biaya tambahan ditambahkan. Lalu ada ini untuk cost per use-nya nanti karena kita belum menghitung biayanya. Nah, lalu di sini balik ke kanan gitu ya. Itu ada accrue at. Di sini itu tipe jenis pembayaran. Di sini ada 3 tipe ya, teman-teman. Ada start, prorate dan end. Kalau start itu kita bayarnya itu di awal, sedangkan prorate itu berdasarkan persentasenya. Kalau end itu di akhir. Misalkan kalau teman-teman mau beli suatu alat gitu ya, biasanya kan pembayarannya dilakukan di awal. Berarti teman-teman bisa pilih nih, misalkan kita butuh kamera, bayarnya di awal, berarti diklik di start. Lalu untuk tenaga kerja misalkan kayak marketer, kita menghitungnya berdasarkan persentase jumlah yang sudah selesai. Misalkan persentase pekerjaan kan 100%. Nah, dia itu baru 70%. Nah, kita bisa membayarnya itu di awal, di akhir, atau sesuai dengan persentase. Gitu. Jadi kalau dia kerjanya lambat, dia otomatis uangnya sedikit gitu. Atau nih, ada videographer yang dia itu hanya dibayar ketika semua proyek sudah selesai. Berarti pilih yang N gitu. Lalu yang geser ke kanan ada base. Base ini lebih ke kayak standar untuk harganya. Ini bisa ada 3 tipe, 24 jam, night shift, dan standar. Jadi harga-harga ini apakah untuk harga 24 jam, apakah untuk harga di shift malam, ataukah standar. Kok standar berarti kayak kerjanya tuh ya di pagi hari sampai sore hari kayak gitu. Oke, terus kita coba deh balik ke yang Gantt chart. Nah, di sini itu anggaplah teman-teman itu belum menuliskan resourcesnya. Nih, kita coba untuk
pembuatan naskah video. Naskah video yang bikin itu dari videographer. Kita bisa langsung ketik video. Nah, ini langsung muncul sarannya, tinggal di enter. Oke. Nah, nanti muncul teman-teman. Oh, yang mengerjakan pekerjaan ini videographer. Oke, terus misalkan iklan IG, yang bikin iklan itu, yang bikin mengkontenkan iklannya gitu ya. Oh, misalkan si marketer. Nah, teman-teman bisa ketik gini ya, atau kalian bisa pilih yang tanda panah nih. Kalian mau apa? Misalkan marketer. Oke. Terus bisa nggak pekerjaannya itu untuk 2 orang dan lainnya? Bisa, tinggal teman-teman klik aja. Tuh. Oke. Sudah. Nah, di sini langsung ada 2 pekerjaan sekaligus. Oke, ini kita hapus dulu. Oke, teman-teman kalau misalkan menghapus. Nah, menghapusnya tuh jangan hanya selnya aja, tapi di paling kiri, ingat yang paling kiri, di shift terus di delete, klik kanan baru delete delete resources, maaf. Oke, seperti ini. Jadi nanti terhapus semuanya. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan untuk yang minggu depan latihan dan pembuatan untuk dari segi biaya. Kalau tadi kan kita resourcesnya aja. Nah, sekarang atau minggu depan kita bahas tentang RAB-nya gitu. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.